this part of my life, this little part, is called happiness. Kebahagiaan adalah suatu keadaan di mana pikiran atau perasaan ditandai dengan kepuasan hidup. Salah satu cara untuk mendapat kebahagiaan adalah dengan bersyukur dan ikhlas. Di sisi lain, berbagai pendekatan seperti filsafat, agama, psikologi, bahkan biologi telah berupaya untuk mendefinisikan kebahagiaan dan juga menentukan sumber dari kebahagiaan itu sendiri. Para filsuf dan pemikir agama telah mendefinisikan kebahagiaan dalam kaitan dengan kehidupan yang baik dan tidak sekedar sebagai suatu emosi. Namun meskipun begitu, ukuran dari kebahagiaan masih menjadi suatu tantangan. Maka dari itu, ada beberapa pertanyaan yang muncul. Apakah kebahagiaan memiliki tingkatan? Lalu, bagaimana jalan untuk menuju kebahagiaan? Dan bagaimana pandangan seorang tokoh mengenai kebahagiaan? Namun sebelum semua itu, baiknya mencari tahu apa itu kebahagiaan. Kebahagiaan adalah perasaan positif yang muncul ketika seseorang merasa puas dengan kehidupannya dan mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Kebahagiaan dapat muncul dari berbagai sumber seperti kesuksesan, hubungan yang baik dengan orang lain, meraih kepuasan dalam pekerjaan, dan kegiatan yang memberikan rasa senang. Kebahagiaan juga merupakan kondisi emosional, mental, dan spiritual yang membuat seseorang merasa sejahtera, berenergi, dan bersemangat dalam hidupnya. Kebahagiaan sendiri bersifat subjektif, artinya setiap orang mungkin memiliki definisi kebahagiaan yang berbeda-beda sesuai dengan nilai dan keinginan mereka. Banyak filosof telah memberikan pandangan mereka tentang kebahagiaan. Misalnya Aristoteles meyakini bahwa kebahagiaan adalah tujuan tertinggi dari kehidupan manusia dan tercapai melalui praktik kebajikan moral dan intelektual. Berbeda dengan itu, filsuf Epicurus percaya bahwa kebahagiaan terwujud ketika seseorang bebas dari rasa sakit fisik dan pikiran, serta hidup dalam ketenangan dan batin yang sejahtera. Sementara itu, Immanuel Kant berpendapat bahwa kebahagiaan terkait erat dengan pemenuhan tugas moral dan kesadaran akan kehendak yang bebas. Setiap filsuf memiliki perspektif unik mereka tentang kebahagiaan, dan pandangan tersebut seringkali diwarnai oleh latar belakang budaya, waktu, dan pemikiran mereka. Meskipun demikian, pandangan atas kebahagiaan ini menyumbang kepada pemahaman kita tentang makna dan tujuan kehidupan manusia. Cendekiawan Muslim Ibnu Miskawayh atau dikenal juga sebagai Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Miskawayh adalah seorang filsuf Persia dari abad ke-10. Menurut Ibnu Miskawayh, kebahagiaan atau sa'adah adalah tujuan tertinggi setiap individu dan harus dicari dan diupayakan. Ia mengaitkan kebahagiaan dengan pencapaian moral, kesempurnaan jiwa, dan pengembangan karakter. Kebahagiaan dalam konsepsi Ibnu Miskawayh digambarkan sebagai sesuatu yang paling nikmat, paling utama, paling baik, dan paling sejati. Kenikmatan yang terkandung dalam kebahagiaan terbagi kepada dua bagian, yakni kenikmatan pasif dan kenikmatan aktif. Kenikmatan pasif dimiliki oleh manusia dan binatang tak berakal yang bentuknya disertai hawa nafsu dan emosi balas dendam. Kenikmatan seperti ini hanyalah kenikmatan aksidental yang biasanya cepat hilang dan musnah, bahkan dapat berubah menjadi penderitaan atau sesuatu yang menjijikan. Sedangkan kenikmatan aktif adalah kenikmatan yang lahir dari kekuatan intelektual dan di bawah naungan cahaya ilahi, sehingga kenikmatan dalam bentuk ini tidak akan berubah dan selalu tetap selamanya. Kebahagiaan tertinggi tersebut terwujud dengan berusaha melepaskan tuntutan-tuntutan dunia dan kemudian menerima pancaran yang melimpah dari Tuhan, dan hal itu akan menyempurnakan intelektual manusia karena memungkinkan untuk disinari oleh cahaya ilahi. Ibnu Miskawayh memperjuangkan pemahaman bahwa kebahagiaan dapat dicapai melalui praktik kebajikan, refleksi, dan kesempurnaan moral serta intelektual. Dalam pandangannya, kebahagiaan tidak hanya diukur dari keadaan material atau kesenangan jasmani semata, namun lebih kepada memperoleh kedamaian interior dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan lingkungan sekitar. Ia mengembangkan pandangan ini dalam karyanya yang terkenal, Tahdhib al-Akhlaq,
atau pembinaan akhlak, di mana ia menggambarkan berbagai prinsip moral dan etika yang perlu diikuti untuk mencapai kebahagiaan. Pandangan Ibnu Miskaweh tentang kebahagiaan menjadi bagian penting dari pemikiran filsafat Islam pada masa itu dan tetap mempengaruhi pemikiran filsafat hingga saat ini. Kebahagiaan menurut Ibnu Miskaweh adalah puncak dan kesempurnaan dari kebaikan. Sesuatu bisa disebut sempurna bila sesuatu itu telah diperoleh. Maka manusia tidak akan memerlukan sesuatu yang lainnya lagi. Kebahagiaan tingkat tinggi dalam perspektif ini tidak semua orang dapat mencapainya dan hanya dinikmati oleh orang-orang yang khusus dan sempurna. Maka dari itu ada kategori tingkatan kebahagiaan dalam pemikiran Ibnu Miskaweh ke dalam beberapa macam atau jenjang tingkatan kebahagiaan yang dapat diperoleh dan dirasakan manusia. Tingkat pertama yaitu kebahagiaan fisik atau sensual, yang biasa juga dikenal dengan kesenangan. Kebahagiaan jenis ini sering dipandang banyak orang sebagai satu-satunya kebahagiaan. Misalnya ada orang yang beranggapan jika kekayaan pasti akan membuat seseorang bahagia. Di sini bukan berarti kebahagiaan seperti ini menjadi tidak penting. Kebahagiaan tingkat ini juga perlu untuk menopang jenjang-jenjang kebahagiaan lainnya. Dalam menyikapi kebahagiaan fisik tersebut, para filsuf merumuskan cara hidup filosofis yang sangat menekankan kesederhanaan. Seperti disebutkan bahwa Al-Farabi hidup sangat sederhana dan bahkan bersahaja, baik dalam hal makanan maupun pakaian. Dalam kehidupannya di istana Saif al-Daulah di Aleppo, Suriah, ia tidak mau dipusingkan oleh hal-hal keduniaan, dan sebagian besar hidupnya dihabiskan untuk menulis dan mengajar. Tingkat kedua adalah kebahagiaan mental, kebahagiaan yang mungkin masih berkaitan dengan indera lahir. Tetapi utamanya dengan indera batin, kebahagiaan jenis ini bentuknya lebih abstrak daripada kebahagiaan fisik semata. Kesenangan mental yang sesungguhnya bisa ditemukan dalam kebahagiaan imajiner, yaitu kebahagiaan pada tingkat imajinasi. Oleh filsuf muslim dipandang sebagai salah satu indera batin. Semisal, imajinasi yang dilakukan oleh pelukis untuk menghasilkan suatu karya seni menimbulkan kebahagiaan tersendiri, terutama bagi dirinya dan pecinta seni. Bahkan dalam menghasilkan karyanya itu sering lupa makan dan minum. Hal ini menunjukkan bahwa kebahagiaan mental tidak kalah nikmatnya, bahkan bisa mengalahkan kebahagiaan atau kesenangan fisik. Tingkat ketiga adalah kebahagiaan intelektual, yakni kebahagiaan yang diperoleh manusia dari ilmu pengetahuan. Kitab suci terkhusus Al-Quran mempertanyakan, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Jawabannya tentu tidak. Perbedaannya adalah seperti orang yang dapat melihat dan orang buta. Orang yang berilmu ibarat orang yang dapat melihat. Dengan ilmunya, ia bisa keluar dari hutan belantara kesesatan, menuju jalan yang terang dan kembali dengan aman sampai ke tempat tinggalnya. Kebahagiaan intelektual tentunya lebih langgeng bila dibandingkan dengan kebahagiaan fisik, seperti makan. Karena makan bisa ada kenyangnya, sedangkan ilmu pengetahuan tidak akan ada kenyangnya. Oleh karena itu, selama kita memiliki ilmu, selama itu juga kita akan merasakan kebahagiaan. Bahkan uniknya lagi, kebahagiaan intelektual terkadang bisa mengalahkan kebahagiaan fisik berupa makanan, minuman, atau hubungan seksual. Tingkat keempat adalah kebahagiaan moral. Salah satu bentuk kebahagiaan moral dalam konteks ilmu adalah rasa bahagia yang dicapai ketika telah mampu menerapkan ilmu ke dalam kehidupan sehari-hari. Dari aspek moral, orang baik adalah ia yang telah memiliki perilaku baik dan bukan hanya mengetahui bahwa perilaku yang terpuji itu baik. Kebahagiaan dan ketenangan akan dirasakan oleh orang yang mengetahui jalan hidup yang baik sekaligus menjalani hidup yang baik. Tingkat kelima adalah kebahagiaan spiritual. Bagi Ibnu Miskaweh, kebahagiaan moral memang tingkatan kebahagiaan yang tinggi, akan tetapi masih ada kebahagiaan tertinggi, yaitu kebahagiaan spiritual. Hubungan secara vertikal melalui ibadah merupakan salah satu sarana untuk mencapai kebahagiaan spiritual. Tujuan ibadah sendiri adalah membentuk moral yang baik dan mencegah perbuatan keji maupun mungkar. Konsep kebahagiaan Ibnu Miskaweh dapat ditelusuri dari konsepnya tentang manusia ideal. Pembicaraan tentang manusia ideal yang dimaksudkan Ibnu Miskaweh sama dengan manusia yang memiliki derajat paling tinggi.
Jika diteliti secara mendalam, manusia yang derajatnya paling tinggi adalah manusia yang sudah mencapai derajat kesempurnaan. Pada posisi ini, mereka mempunyai pengetahuan yang menyeluruh. Hal ini dimungkinkan karena manusia ideal melihat sesuatu pada esensi universalnya, bukan melihat sesuatu hanya secara khusus atau partikular. Ibnu Miskawayh menyatakan bahwa jika universalitas sesuatu diketahui, maka hal yang secara khusus pun dapat diketahui. Karena pada hakikatnya yang khusus tidak keluar dari keuniversalannya. Proses untuk mengetahui yang universal dan khusus ini, manusia ideal melakukannya dengan tafakur atau merenung secara mendalam. Ia bertafakur tentang sesuatu yang nyata menjadi sesuatu yang abadi. Ia mencoba melepaskan diri dari yang terbatas untuk bersatu dengan akal yang tidak terbatas. Tafakur di sini merupakan usaha untuk mempersatukan kenyataan diri dengan diri yang melampaui batas, atau menyatukan sesuatu yang nyata dengan refleksi jiwa untuk menjadi satu eksistensi. Dengan cara demikian, ia menjadikan alam dunia sebagai dirinya. Namun jalan menuju kebahagiaan tidak sampai di sana. Setelah manusia bersatu dengan akal dan jiwanya, kemudian melakukan perenungan untuk menyatukan diri dengan Tuhan, dampak manusia tersebut akan memiliki pengetahuan yang cemerlang. Namun kondisi ini tidak berlangsung lama, tetapi sangat singkat. Karena ia hanya merupakan perasaan menyeluruh yang dimiliki seseorang, di mana kenyataan yang terkait satu dengan lainnya menjadi sebuah pandangan atau persepsi. Apabila usaha ini berhasil, ia akan menjadi manusia sempurna, sekaligus memperoleh kebahagiaan yang sempurna pula. Ibnu Miskawayh memaparkan tentang kebahagiaan tertinggi adalah untuk diketahui semua orang, baik muda ataupun tua. Ia menegaskan bahwa kebahagiaan tertinggi hanya bisa dicapai oleh orang yang sudah mencapai tingkat kearifan yang berada pada tingkatan tinggi. Bagi mereka yang mau memperoleh tingkatan pertama dari kebahagiaan, haruslah dia berusaha mengolah akhlaknya dengan baik. Jika sudah berhasil, barulah dia menapaki langkah-langkah filsafat dan berupaya mendaki Tuhan. Di saat manusia mencapai kebahagiaan seperti ini, lalu bersama jasad kasarnya, ia meninggalkan dunia yang rendah dan hanya bersama jiwanya yang baik, yang telah suci dari kotoran fisik demi kehidupan akhirat yang tinggi, maka ia akan berhasil dan menyiapkan spiritualitas untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Ia akan bebas dari menginginkan berbagai keinginan yang menghalanginya dari kebahagiaannya. Lantaran ia bersih dan bebas dari itu semua, pada saat itulah ia merasakan berbagai kenikmatan yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang senantiasa merasakan kebesaran Tuhannya.